children, hello boy, hello girl at home, hello mom, hello bunda, brother and all my friend. Thank you for watching. Ya, today I'm not teaching. Hari ini saya tidak mengajar, but I'm going to tell about my hobbies. Saya ingin menceritakan tentang hobi saya. My hobbies are teaching and selling. Hobi saya adalah mengajar dan menjual. Now, I'm going to tell you about selling. Selling adalah berjualan. Okay. I think selling is very important ya for mom, sister. Jadi saya rasa berjualan sangat penting bagi kita semua, untuk para bunda, para mama, para kakak, ya, for increasing our economy. Jadi untuk meningkatkan ekonomi kita, seperti itu. I have own business. Saya punya bisnis pribadi. So, besides I'm teaching, I have own business also. Saya juga punya sebuah bisnis pribadi. Nah, I want to tell you about it. Listen and watching. Okay? Ya. My own business is selling cashew nut. Jadi bisnis saya adalah berjualan kacang mete. Nah, like that. This is a cashew nut. Ini kacang mete goreng. Jadi kacang mete yang sudah digoreng, atau juga bisa yang mentah, raw cashew nut, or yang goreng, mentah dan goreng. Oke. Saya berjualan kacang metenya itu secara online. Jadi namanya online, seperti online shop seperti itu. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Jadi kita ada tambahan pendapatan dari kita berjualan. Para bunda, kakak, atau brother bisa berjualan seperti saya. Di samping kita belajar, di samping kita bekerja di kantoran, kita juga tetap bisa berjualan. Seperti itu. Bisa berjualan produk saya sebagai reseller juga bisa. It's okay. Now, I want to tell you about how to start do own business. Bagaimana caranya kita memulai sebuah bisnis pribadi. Oke. Number one, pertama, change your mindset. Pertama, change your mindset. Jadi change your mindset. Kita harus merubah mindset kita dulu. Kita harus merubah pola pikir, ya. Jadi from the teacher to be the owner own business. Jadi dari guru, kemudian kita bisa mempunyai sebuah usaha sendiri. Nah, itu memerlukan change my mindset. Jadi memerlukan merubah pola pikir. From the teacher to be owner business. Ya. And then number two, find the target. Find the target. Ya, I'm sorry, find the target. Temukan targetnya kita. Jadi target di sini adalah produk kita itu mau didistribusikan untuk siapa. Jadi kita harus tahu. Untuk anak-anak, untuk orang tua, remaja, itu kita harus tahu. Untuk kalangan apa, kita harus sudah punya planning. Find target marketnya. Jadi kita harus tahu planningnya, produknya kita itu mau didistribusikan atau dipasarkan di mana. Itu number 2. And number 3, make a model business. Kita harus menciptakan sebuah produk. Dan produk itu bagaimana kita bisa memberikan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa puas. Jadi di sini kita harus
harus berpedoman pada who, siapa. Jadi kepada siapa produk kita akan didistribusikan, kepada siapa produk kita akan dipasarkan, itu sudah harus di planning. Yang kedua, what, apa. Jadi produk apa yang sesuai dengan mereka semua. Apakah produk kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian how to make a satisfied. Jadi bagaimana kita membuat orang-orang itu puas. Bagaimana kita membuat orang-orang itu puas, itu sudah harus difikirkan. Number 4, prepare our product. Ya, prepare our product, jadi menyiapkan produk-produk kita sebelum produknya didistribusikan ke masyarakat luas. Kita harus sudah prepare produknya seperti ini, mulai dari packaging, mulai dari pengiriman, mulai dari size-nya, itu sudah harus di planning. Number 4, make promotion. Jadi di sini setelah kita punya produk, kita harus melakukan promosi, make promotion. Nah, di zaman yang sangat modern ini banyak sekali media-media yang bisa untuk berpromosi. Contohnya kita bisa berpromosi di Facebook, Instagram, page, atau marketplace seperti itu. It's very easy. Jadi sangat mudah di zaman-zaman modern ini untuk kita berjualan. It's very easy. Oke. Nah, seperti ini tadi. This is our product. Ini produknya kami. Jadi cashew nut, kacang mete goreng, ada 4 rasa. Rasa original, rasa bawang, rasa manis, and then rasa pedas. Ya. Jadi we have 4 taste. Kita punya 4 rasa. Manis, pedas, bawang, dan original. Oke. Kemudian size-nya, untuk size kita punya beberapa size ya. Yang untuk packaging toples seperti ini netonya 400 gram. Neto 400 gram untuk packaging toples. Kemudian yang netonya, yang ke packagingnya standing pot seperti ini, netonya 90 gram. Packaging standing pouch neto 90 gram. And then packaging standing pouch neto setengah kilo atau 500 gram. 500 gram, 500 gram. 500 gram. Dan ada lagi satu lagi kemasan 1 kilo. Itu netonya 1000 gram 1 kilo ya, the same with it, sama dengan ini. Nah, like that. Kemudian then how to maintain customer. Bagaimana kita harus memaintain customer. Kalau kita sudah punya produk, kita sudah didistribusikan ke masyarakat, sudah pembeli, sudah ada yang pernah membeli produk kita, pasti kita akan mempunyai customer dari satu customer ke customer yang lainnya. Jadi from one customer to next customer. How to maintenance the customer? Bagaimana kita memaintenance customer? It's very difficult. Memaintenance customer ini sangat sulit teman-teman. Jadi how to maintain customer? Itu ada caranya. One, pertama, keep contact with customer ya. Do keep contact with customer. Jadi kita melakukan keep contact dengan customer. Itu caranya mungkin 1 bulan sekali kita kirimkan tentang promo, update harga, atau diskon, atau program-program yang lainnya, atau menanyakan
perkembangan produk-produk kita. Nah, like that. And then number 2, give a bonus or give discount to customer. Jadi kita memberikan bonus atau memberikan diskon kepada customer. Nanti di situ customer akan merasa happy, senang belanja di kita. Suatu saat dia akan beli lagi, teman-teman, seperti itu. Number 3, give advantage. Jadi kita memberikan keuntungan kepada customer. Apa sih keuntungannya kalau customer belanja di saya? Nah, itu keuntungannya mungkin harganya lebih rendah ketika customer membeli dalam jumlah sekian kilo, atau customer mau menjadi agen, itu nanti harganya bisa lebih murah. Nah, like that. Itu caranya memaintenance customer supaya customernya tidak lari, tetap berbelanja di kita. Seperti itu, teman-teman. And then how to handle about complaint. Bagaimana kita menangani sebuah komplain. It's very difficult also ya. Ini sangat sulit juga. How to handle about complaint. Ya. 1, ya, number 1, listen about the complaint. Kita harus mendengarkan ketika customer itu komplain. After that, ya, we say sorry to them. Kita harus meminta maaf kepada mereka. Sebelumnya kita minta maaf dulu atas ketidaknyamanannya sehingga mereka melakukan komplain. After say sorry, ya, we must give a solution, win-win solution. Jadi kita berikan 2 solusi yang terbaik, yang mana yang dipilih, ya, return produk or give their money back, atau mengembalikan uang mereka, begitu. Jadi kalau customer ingin barangnya ditukarkan, is okay, no problem. Atau customer ingin uangnya kembali, ya tidak apa-apa, kita kembalikan uangnya. Itu namanya win-win solution. Jadi solusi yang menguntungkan kita, juga nama kita masih bagus, customer juga tidak kecewa. Dan next time saya yakin, I'm sure customer akan kembali lagi membeli kepada kita karena pelayanan kita cukup bagus, ya. How to handle about the complaint, ya. 1, listen. 2, say sorry. 3, give solution, win-win solution, and problem solve. Jadi kita menyelesaikan masalah itu dengan baik antara customer dan kita sebagai sebagai produsen. Itu sama-sama enak, sama-sama tidak dirugikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini saya menekankan untuk kalian semua, teman-teman, atau para bunda atau sister yang ingin increase your income, ingin meningkatkan pendapatan, ya. You can join with us. Kalian bisa bergabung dengan saya, ya. Ya, you can join with us sebagai reseller. Jadi no stock produk. It's okay, no problem. Nggak perlu menyetok produk. Jadi ketika ada orang beli, kalian tinggal membeli di saya, dan kita bisa mengirimkan produk itu kepada yang membeli. Jadi sistemnya dropship. Itu namanya sistem dropship. Jadi nggak perlu menyetok barang, teman-teman. Begitu. Nah, di sini saya ingin mengajak semua teman-teman semua. Jadi di samping kita punya pekerjaan yang maksudnya yang utama, tidak ada salahnya kita memiliki another job, ya, kerjaan yang lain yang bisa increasing our income, bisa meningkatkan income-nya kita. Apalagi kita sebagai wanita, jadi harus
strong to face this life. Jadi harus kuat menghadapi hidup ini, teman-teman. Seperti itu. Para bunda, para kakak, ya. If you interest join with us, okay, you can write comment in my content, ya. If you interest join to our business, okay. Repeat ya, my product cashew nut, mente goreng dan mente mentah. Mente gorengnya ini size-nya ini medium, packagingnya toples, isinya neto 400 gram. And then packaging standing pouch neto 500 gram atau yang 1000 gram 1 kilo. And then packaging standing pouch neto 90 gram. Ya. Price-nya berbeda-beda, teman-teman. Jadi harganya berbeda-beda antara yang toples dan standing pouch, juga yang ini ya. Untuk masalah price, teman-teman, para bunda bisa tulis di kolom komentar untuk mengetahui harganya. Nanti akan saya jawab one by one, satu persatu. Oke. Untuk pengiriman, kita aman ya, safety. Kita pakai box. Boxnya ini tebel, jadi insya Allah sampai tujuan itu aman, tidak broken. Ketika mungkin di jalan ada suatu kendala dan mengakibatkan produk saya ini broken atau pecah, pasti kita akan kembalikan, kita akan retur barangnya. Tenang aja, it's very very simple ya. Untuk ekspedisinya kita bekerja sama dengan JNT, JNE, Pos, juga Dakota Cargo atau Si Cepat. It's depend on you, tergantung teman-teman mintanya apa, yang biasanya disukai, yang dirasa lebih bagus. Jadi kita menyesuaikan saja. Oke teman-teman, understand ya. Kesimpulannya, the conclusion is tonight I introduce my product to you. Saya mengenalkan produk-produk saya ini kepada kalian, teman-teman semua, para bunda juga ya, para children. Tuh, for invite you, untuk mengajak Anda semua start to own business. Jadi memulai sebuah usaha sendiri, for increasing our income, untuk meningkatkan pendapatan kita. It's not difficult, tidak sulit ya. Selling is very very pleasure, I think. Jadi berjualan itu sangat menyenangkan, saya rasa. The same with teaching like that ya. Seperti mengajar ini menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali maksud saya. I'm very pleasure. The same with selling, I'm very pleasure. Jadi nggak ada beban. Seperti itu. So, cintailah pekerjaan kita biar tidak beban. Sesuatu yang berhubungan dengan hobi itu sangat menyenangkan. Jadi di situ bisa kita kembangkan. Hobinya memasak, silahkan. Berjualan catering, silahkan. Buka depot. Hobinya berjualan online, silahkan. Berjualan baju, berjualan camilan, it's okay, no problem. Banyak cara ya, banyak cara for increasing our income. Jadi kita banyak cara untuk menambah penghasilan kita. Okay, I'm writing your comment about my business. Ya, who wants to join? Siapa yang ingin gabung? Who wants to join with my business? Siapa yang ingin gabung dengan bisnis saya? I'm waiting. Alright, komentar and
reply your comment. Okay, I think it's enough for today about my information, ya. And saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.